Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu, rahayu sagung dumati. Matur sembah nuwun. Pada kesempatan malam ini, di hari yang baik ini, kita masih selalu berbagi edukasi, motivasi tentang perjalanan spiritual ataupun perjalanan hidup kita, laku-laku spiritual ataupun solusi-solusi dalam hidup kita. Yang kita bahas di sini adalah kita mau belajar membongkar makrifat. Yang dimaksud makrifat di sini adalah sebenarnya kalau orang dulu itu ilmu kasunyatan. Ilmu kasunyatan itu yang benar-benar kita alami, yang benar-benar ada di hadapan kita, yang benar-benar di dunia nyata, sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia hidup di alam semesta, yaitu di alam nyata. Karena kita bisa lihat banyak orang spiritual belajar itu larinya ke dimensi gaib. Kenapa? Ya memang ilmu gaib ini bisa menarik perhatian banyak orang. Biar dilihat sakti gitu. Biar bisa dilihat mumpuni gitu. Tapi hakikatnya mereka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari yang mereka pelajari. Karena apa? Mereka belajarnya gaib. Belajar sesuatu gaib itu tidak ada, samar, belum nyata. Makanya banyak yang kebingungan. Mondar-mandir, wirawiri, mencari banyak guru, cari guru satu, cari pembimbing satu, lari lagi ke satunya, lari lagi ke satunya. Ya memang yang dicari tidak ada. Yang dicari tidak ada. Mereka lupa dengan hidup mereka. Hidup di alam nyata. Dilahirkan sebagai manusia. Yang seharusnya apa? Ya sudah kita jalani sebagai manusia seutuhnya. Nah, di sini kita mau belajar ilmu Gusti Allah. Ilmu alam semesta. Kitabnya adalah alam semesta yang kita lihat ini pada kehidupan kita ini. Yang tidak perlu ditulis untuk bisa dibaca. Itu baru belajar makrifat. Tetapi orang-orang yang wadahnya sudah terlanjur masuk ke dimensi gaib-gaib itu tidak akan terima apabila dikasih tahu yang sebenarnya. Karena zaman sekarang ini kalau sampean mengasih tahu yang sebenarnya justru tidak akan dipercaya. Tetapi di saat orang itu dibawa ke halusinasi, dibawa ke ranah yang tidak ada kepastiannya, itu justru percaya. Itulah orang-orang zaman sekarang susah. Nah, jadi kita belajar yang nyata-nyata aja. Sebagai contoh aja lah. Belajar membuka mata batin. Ingin melihat
benda goib katanya. Katanya, tapi kenapa saya bilang katanya? Karena mereka sendiri tidak tahu benda goib. Yang mereka tahu kalau pocong itu pakai kain putih, ditali 3, itu namanya pocong. Kalau kuntilanak pasti pakai daster putih atau merah, itu kuntilanak. Karena apa? Itu sugesti pikiran mereka. Sudah tertanam di pikiran mereka kalau pocong itu kemana saja ya. Ada 3, nanti jalannya lompat-lompat. Jalannya lompat-lompat. Kalau sudah tahu itu sewakti, wah, sudah bisa melihat penampakan, katanya terbuka mata batinnya. Itu pembodohan. Kalau kita mau belajar makrifat, itu pembodohan. Disenyumi aja sama orang-orang makrifat. Kalau kita hanya bisa melihat hal-hal itu, disenyumi aja. Mainan apa? Paling gitu mereka. Ada yang lagi bingung mencari Tuhan. Kesana, kesini, kesana, kesini. Bingung mendekatkan diri dengan Tuhan. Kesana, kesini, kesana, kesini. Lucu. Lucu itu. Orang sudah hidup kok bingung mencari Tuhan. Nah katanya yang maha menghidupi itu Tuhan. Nah sampai sudah hidup kok bingung kan. Mencari bentuknya Tuhan. Bingung mendekatkan diri dengan Tuhan. Loh yang menghidupi kita itu siapa kok bingung gitu kan, itu lucunya. Bingung cari mantra ke sana ke sini, cari rapalan, cari ijazah, cari kayak orang sekolah. Tetapi kalau kita kasih tahu ilmu kasunyatan, ilmu yang sebenarnya, makrifat. Makrifat itu kalau Jawa dulu, makno nengarep meripat. Berarti apa yang kamu lihat itulah yang dinamakan ilmu kasunyatan. Kitab tanpa tulis, yaitu seluruh alam semesta ini kitab. Bahkan diri kita ini kitab Tuhan, yang tidak perlu ditulis bisa dibaca oleh orang. Pohon itu ya kitab, hewan itu ya kitab. Itu yang jarang dibaca oleh orang. Orang itu lebih cenderung seneng ngapalin tulisan, padahal dia sendiri tidak tahu artinya tulisan itu apa, maknanya apa, tidak paham. Tapi cukup dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal dipakai untuk nyalain orang. Jadi itu. Di sini kita tidak usah membahas agama apapun. Kita belajar ilmu alam. Kita belajar kenyataan hidup. Saya tidak mau membawa keyakinan atau agama apapun, terserah sampean. Sampean mau keyakinannya apa ya terserah sampean. Sampean mau agamanya apa ya terserah sampean. Yang penting hidup sampean bagus. Karena tujuannya itu. Semua ajaran, semua agama itu tujuannya adalah agar hidup bagus. Dan menebarkan kebagusan. Atau dalam Jawa itu namanya laku utomo. Tujuannya sebenarnya itu. Bukan saling berdebat, saling menyalahkan, saling... Itu enggak. Itu hanya mereka lagi gila saja. Lagi gila, lagi terbuai, lagi cinta-cintanya gitu. Lagi cinta-cintanya. Toh akhirnya ya kebingungan mencari Tuhannya. Gimana Tuhan? Mendekatkan diri dengan Tuhannya. Orang-orang yang masih mendekatkan diri dengan Tuhannya berarti kan masih jauh dengan lagi mau mendekat loh. Apalagi yang masih mencari, para pencari Tuhan. Mereka tidak sadar. Karena apa? Kesadaran dirinya tidak ada. Terlalu halusinasi terus dalam pembelajarannya.
Mereka tidak sadar kenyataan hidupnya. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Kalau tidak dihidupi oleh Tuhan, kita ini tidak hidup. Saya aja bisa bicara seperti ini, tangan saya bisa bergerak seperti ini, karena kuasa Tuhan. Apa masih perlu dicari? Apa masih jauh? Kalau Tuhan menjauh dari tubuh saya menjadi bangkai. Siapa yang menghidupi saya? Manggon tanpa papan. Tuhan itu tidak perlu tempat. Di mana saja bisa. Ada. Sampean hidup itu karena ada yang menghidupi. Saya hidup karena ada yang menghidupi. Terus kalau kita saling bertikai, saling bertengkar, saling menjatuhkan, apa saja kita, sama saja kita itu tidak menghargai Tuhan kita. Yang sampean salahkan itu yang hidupi juga Tuhan. Makanya orang nunjuk itu gini, 1 ke depan, 4 ke kita sendiri. Sebenarnya sebelum kamu menilai orang lain, banyak-banyak menilai dirimu sendiri. Makanya untuk orang-orang yang belajarnya kitab tanpa tulis atau ilmu kasunyatan, dia tidak akan pernah khawatir menghadapi hidupnya. Karena apa? Sudah dekat dengan Tuhannya, tidak perlu dicari. Sudah paham dengan penciptaannya, sudah tahu dengan tugasnya, sudah mengenali dirinya sendiri. Ya kalau kita dikodratkan jadi manusia, ya jadilah manusia yang sejati. Jadi manusia yang sejati. Ada manusia tuh minta bantuan jin katanya. Harus ada kodam pendamping. Harus punya kodam pendamping macan, singa, naga. Loh, sampean itu manusia kok minta bantuan jin. Katanya manusia itu lebih tinggi dari jin. Yang lebih tinggi minta bantuan jinnya. Tugasnya jin itu tidak membantu manusia. Itu menyalahi kodrat nanti jinnya akhirnya. Tugasnya jin itu menggoda sampai akhir zaman. Menggoda manusia. Makanya jangan tertipu. Dengan ilmu-ilmu dobol itu jangan tertipu. Jual beli kodam. Nah, kalau sampean tahu ilmu kasunyatan, benar-benar mau belajar makrifat. Belajar makrifat itu bukan karena orangnya sakti, ahli tirakat, harus puasa, harus punya mantra, harus tetek bengek, enggak. Modal dasar belajar makrifat itu adalah pola pikirmu itu. Daya tangkap pikiran kita. Mampu enggak menerima ilmu ketuhanan ini? Di saat kamu mampu, loh, kamu enggak makrifat. Keyakinan atau agama itu awalnya makrifat dulu. Kalau belum makrifat kok nyembah, ya harus makrifat dulu. Makanya dalam Jawa ya ada syahadat, itu ada. Dalam ajarannya juga ada syahadat itu. Karena apa? Penyaksian. Menyaksikan, bersaksi, menyembah dulu baru masuk agama. Kalau sudah tahu dulu, makrifat dulu sebenarnya. Dasarnya harus makrifat. Kalau tidak punya makrifat, pemahaman makrifat, dasarnya ikut-ikutan saja. Yang lain sana, yang lain sana. Ini salah semua. Ya tidak ada kerukunannya kalau gitu.
dasar orang beragama itu adalah keyakinan. Keyakinan diri. Kepercayaan diri, makanya dinamakan iman. Itu adalah pusaka paling ampuh dalam hidup kita. Opo cemetimu? Paneteke iman. Apa pusakamu? Tegaknya keimanan kita. Ada yang bilang Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha kaya, Tuhan itu maha segalanya. Tapi bingung besok anakku makan apa ya? Besok saya di mana ya? Besok kalau mati saya gimana? Ya, sampai itu meyakini kebesarannya tapi ragu dengan kekuasaannya. Kenapa harus ragu? Ya kita dihidupkan, ya kita jalani saja hidup kita itu. Tidak usah bahas yang lainnya, kita jalani. Kita diberi peluang, ibaratnya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup. Kita harus bersyukur saja. Ya udah, kewajiban kita itu cuma satu, bersyukur. Sudah diberi hidup. Bersyukur saja, dinikmati hidup. Tidak usah pakai aturan. Yang buat ribet itu kan aturannya. Dikit-dikit harus ikut tulisan, dikit-dikit harus ikut tulisan. Ini tidak boleh, gitu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak. Nah, pentingnya belajar ma'rifat itu. Kita kembali ke kesadaran diri yang murni. Kesadaran diri yang sejati. Itu adalah ma'rifat. Jangan mencari sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita ketahui. Dekatkan dirimu dengan Gustimu. Sadari Gustimu dalam dirimu. Bagus sing ati. Kebaikan tingkah laku kita, tata krama kita, budi pekerti kita. Itu yang menjadi ukuran pertama manusia hidup. Tingkah laku, adab, tata krama, budi pekerti. Yang pertama ditanyakan setelah kita meninggal itu. Nggak usah yang goib-goib lah. Nggak usah nunggu dikubur lah. Baru diangkat itu, sampai ditanyakan sudah. Bagaimana almarhum ini? Baik enggak? Semua jawab baik. Kedua, hutang. Yang punya tanggungan dengan almarhum bisa hubungi keluarganya. Real itu. Sampai bisa dengar di saat orang mau diberangkatkan jenazahnya. Tidak perlu sampai dengarkan di alam kubur. Karena kubur itu ya diri kita ini. Diri kita ini. Orang-orang yang mengalami siksa kubur itu di saat hidupnya, di saat orang itu hidup, raganya tidak bisa apa-apa, jiwanya ingin kemana-mana. Orang sakit, contoh sakit stroke itu dia mengalami siksa kubur. Raganya tidak bisa dipakai apa-apa, tapi angen-angennya, kepinginannya itu pengen kemana-mana. Hanya apa? Mengeluh. Sakit luar biasa. Tidak ada yang tahu. Jiwanya tidak ada. Penderitaannya hanya dia sendiri yang tahu. Anak istri itu hanya mendoakan, sabar Pak, sabar Pak. Tidak bisa menolong. Dengan berbagai cara diselamatkan oleh anak istri. Ini harus kita pahami seperti itu. Kenali Tuhan. Kenali Gustimu. Agar apa? Kita bisa menata kehidupan kita. Kita bisa saling bersinergi antara satu dengan lainnya. Kita tidak hanya merasa paling benar sendiri. Kita tidak hanya merasa paling sempurna sendiri. Kita tidak merasa paling bagus sendiri.